Setelah mengucapkan doa ini, Yesus pergi bersama murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Cedron. Ada sebuah taman di sana, di mana Yesus masuk bersama mereka. Yudas, pengkhianat, tahu tempat itu karena Yesus telah bertemu berkali-kali di sana bersama para murid. Kemudian Yudas pergi ke taman dengan sekelompok tentara dan beberapa penjaga kuil yang dikirim oleh imam kepala dan orang Farisi. Mereka dipersenjatai dan membawa lentera dan obor. Yesus tahu segala sesuatu yang akan terjadi padanya, jadi dia berjalan ke arah mereka dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. Mereka menjawab, "Ini aku," kata Yesus. Yudas, pengkhianat, ada bersama mereka 6. Ketika Yesus berkata, "Ini aku," mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," mereka menjawab lagi. 8. Yesus berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa ini aku. Jika itu aku Anda sedang mencari, kemudian biarkan yang lain ini pergi." 9. Yesus mengatakan ini agar itu dapat digenapi apa yang dia katakan sebelumnya, "Ayah, dari semua yang telah Engkau berikan kepadaku, tidak ada yang hilang." 10. Kemudian Simon Petrus menghunus pedangnya, menyerang seorang pegawai imam besar dan memotong telinga kanannya. Nama pegawai itu Malchus. 11. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Simpan pedangmu. Apakah menurutmu aku tidak akan minum cawan penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku?" 12. Kemudian tentara, komandan dan penjaga bait suci menangkap Yesus dan mengikatnya. 13. Kemudian mereka membawanya pertama ke rumah Hanas. Hanas adalah ayah mertua Kayafas, yang tahun itu dia adalah imam besar. 14. Kayafas adalah orang yang memberitahu para pemimpin Yahudi bahwa yang terbaik bagi mereka adalah hanya satu orang yang harus mati untuk rakyat. 15. Simon Petrus mengikuti Yesus, bersama dengan murid lainnya masuk ke halaman rumahnya bersama Yesus. 16. Tetapi Petrus tetap di luar, dekat pintu. Murid yang lain, yang dikenal oleh imam besar, keluar dan berbicara kepada pelayan yang bertanggung jawab atas pintu. Kemudian dia meninggalkan Petrus. Masukkan 17 dan bertanya padanya, "Anda tidak? Apakah Anda salah satu pengikut pria itu?" "Saya tidak." Dia membalas. 18. Karena kedinginan, para pelayan dan penjaga telah menyalakan api dan berdiri di sekitarnya. Petrus berdiri di antara mereka, merasa hangat juga. 19. Imam besar mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus tentang para pengikut dan ajarannya. 20. Dan Yesus menjawab, "Aku selalu berbicara kepada semua orang di depan umum." Dia mengajar di sinagoga dan di halaman bait suci, tempat orang-orang bertemu, dan dia tidak pernah mengatakan apapun secara rahasia. 21. Jadi mengapa Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya? Tanyakan kepada mereka yang mendengarkan saya, karena mereka sangat tahu apa yang saya katakan kepada mereka. 22. Ketika Yesus mengatakan ini, salah satu penjaga bait suci yang ada di sana menamparnya dan berkata, "Apakah itu cara untuk berbicara dengan imam besar?" 23. Jika saya berbohong, buktikan bahwa saya berbohong. Jawab Yesus, "Tapi jika saya mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda memukul saya?" 24. Kemudian Hanas mengirim Yesus, masih terikat, kepada Kayafas sang imam besar. 25. Petrus masih berdiri di sana, melakukan pemanasan di dekat api. Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Bukankah Anda salah satu pengikut orang itu?" "Tidak, bukan aku." Dia membalas. 26. Salah seorang karyawan imam besar, seorang kerabat pria yang telinganya dipotong oleh Pilatus, bertanya, "Bukankah aku melihatmu bersamanya di taman?" 27. Dan lagi Petrus berkata, "Tidak." Dan pada saat yang sama ayam itu berkokok. 28. Kemudian mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur Romawi. Saat itu masih pagi. Para pemimpin Yahudi tidak memasuki istana karena mereka ingin tetap suci menurut agama mereka, karena hanya dengan begitu mereka bisa makan malam Paskah. 29. Lalu Gubernur Pilatus menemui mereka dan bertanya,
Tuduhan apa yang Anda miliki terhadap orang ini? 30 Mereka menjawab, apakah menurutmu kami akan menyerahkan orang ini kepadanya jika dia tidak melakukan kejahatan? 31 Pilatus berkata, ambil orang ini dan nilai dia sendiri, menurut hukum Anda. Kemudian mereka menjawab, kami tidak punya hak untuk membunuh siapapun. 32 Hal ini terjadi sehingga apa yang Yesus katakan ketika dia berbicara tentang bagaimana dia akan mati menjadi kenyataan. 33 Pilatus kembali ke istana, memanggil Yesus dan bertanya, apakah kamu raja orang Yahudi? 34 Yesus menjawab, apakah ini pertanyaanmu, atau apakah orang lain yang memberitahumu tentang aku? 35 Apakah saya seorang Yahudi? Kata Pilatus, orang-orangmu sendiri dan pendeta kepala memberikannya padaku. Apa yang kamu lakukan? 36 Yesus menjawab, kerajaan saya bukan dari dunia ini. Jika kerajaan saya ada di dunia ini, pengikut saya akan berjuang untuk tidak membiarkan saya diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi kenyataannya kerajaan saya bukan dari dunia ini. 37 Jadi kamu raja? Tanya Pilatus. Itu adalah Tuhan yang mengatakan bahwa saya adalah raja. Jawab Yesus, itu untuk berbicara tentang kebenaran bahwa saya lahir dan datang ke dunia. Siapapun yang berada di sisi kebenaran mendengar suara saya. 38 Apa kebenarannya? Tanya Pilatus. Setelah mengatakan ini, Pilatus keluar lagi untuk berbicara kepada orang banyak dan berkata, saya tidak melihat alasan untuk mengutuk orang ini. 39 Tetapi, menurut kebiasaan Anda, saya selalu membebaskan tahanan pada hari Paskah. Apakah Anda ingin saya melepaskan raja orang Yahudi kepada Anda? 40 Semua orang mulai berteriak, tidak, bukan dia. Kami ingin Anda membebaskan Barabas. Ternyata Barabas ini adalah seorang kriminal. Yohanes 18:1-40